Kembali lagi di pembelajaran kimia. Kali ini kita akan belajar dari materi kelas 10 di semester 1 pada pokok bahasan bilangan kuantum. Untuk mengenal lebih jauh apa itu bilangan kuantum, simak video berikut ini. Ya, jadi hari ini kita akan belajar topik yang baru, yaitu bilangan kuantum. Ya, bilangan kuantum atau saya singkat dengan BK. Ya. Jadi, pada teori atom modern yang sudah kita pelajari sebelumnya, dikatakan bahwa elektron itu berada pada orbital tertentu dengan tingkat energi tertentu pula, ya kan? Jadi, untuk menentukan letak suatu elektron dalam orbital, maka digunakanlah yang namanya bilangan kuantum. Jadi, saya tulis di sini ya. Bilangan kuantum ini digunakan untuk menentukan letak elektron dalam orbital dan menentukan tingkat energinya. Ya, saya ulangi sekali lagi. Bilangan kuantum ini digunakan untuk menentukan letak elektron dalam suatu orbital dan juga menentukan tingkat energinya. Ya, jadi bilangan kuantum ini dibagi menjadi 4. Ya, dibagi menjadi 4. Yang pertama ada yang namanya bilangan kuantum utama atau disimbolkan dengan N. Ya. Yang kedua, ada yang namanya bilangan kuantum azimut atau disimbolkan dengan L. Ya, yang ketiga, ada yang namanya bilangan kuantum magnetik atau disimbolkan dengan M. Dan yang terakhir ada yang namanya bilangan kuantum spin atau disimbolkan dengan S. Nah, jadi kita akan bahas satu persatu keempat bilangan kuantum ini. Nah, kita mulai dari yang pertama adalah bilangan kuantum utama. Bilangan kuantum utama ini disimbolkan dengan N kecil. Ya. Bilangan kuantum utama disimbolkan dengan N kecil. Jadi bilangan kuantum utama ini menyatakan tingkat energi. Menyatakan tingkat energi pada kulit. Ya, tingkat energi pada kulit. Oke. Di mana nilai N-nya ini adalah bilangan bulat. Ya, nilai N adalah bilangan bulat yang dimulai dari 1, kemudian 2, 3, dan seterusnya. Ya, jadi dalam teori atom Bohr dikatakan bahwa kulit elektron itu dimulai dari kulit yang terkecil adalah kulit K. Ya, jadi kalau kulitnya adalah kulit K, maka N-nya ini sama dengan 1. Jadi untuk kulit K, N sama dengan 1. Kemudian kalau kulitnya adalah kulit L, maka N-nya sama dengan 2. Selanjutnya kalau kulitnya adalah kulit M, maka N-nya sama dengan 3. Dan seterusnya. Ya. Kalau kulitnya adalah kulit N, berarti N-nya sama dengan 4. Kalau kulitnya adalah kulit O, maka N-nya sama dengan 5. Ya, dan seterusnya. Ya, jadi semakin besar jumlah kulitnya, maka semakin jauh jarak elektron terhadap inti. Ya, ingat ya, semakin besar jumlah kulitnya, maka semakin jauh jarak elektron terhadap inti atom. Yang kedua adalah bilangan kuantum azimut atau disimbolkan dengan L kecil. Jadi bilangan kuantum azimut ini menyatakan letak elektron pada subkulit. Ya, besarnya ini tergantung pada bilangan kuantum utamanya atau N-nya.
Jadi bisa kita tuliskan L sama dengan 0 sampai N dikurang 1. Ya, jadi pada teori atom modern dikatakan bahwa kulit ini terdiri dari lapisan-lapisan yang dikatakan subkulit. Ya, subkulit ini terdiri dari beberapa orbital. Ya. Jadi ketika kulitnya sama dengan 1, maka besarnya L sama dengan 0. Ya, dari 0 sampai 1 dikurang 1. Tetap 0. Ya, jadi ketika kulitnya 1, maka subkulitnya juga 1, yaitu 0. Kemudian ketika kulitnya sama dengan 2, maka subkulitnya ini dari 0 sampai dengan 2 dikurang 1. Nah, jadi kita tuliskan L sama dengan 0 dan L sama dengan 1. Ya. Kemudian ketika kulitnya sama dengan 3, maka subkulitnya ini dari 0 sampai dengan 3 dikurang 1. Nah, jadi kita tuliskan L sama dengan 0, L sama dengan 1, dan L sama dengan 2. Ya, jadi ketika jumlah kulitnya sama dengan 3, maka subkulitnya juga 3, yaitu 0, 1, dan 2. Ya, dan seterusnya. Jadi besarnya nilai subkulit ini bisa kita buat dalam bentuk huruf. Ya, jadi kalau L-nya sama dengan 0, ini subkulitnya adalah subkulit S. Ya, kemudian L sama dengan 1, ini subkulitnya adalah subkulit P. Ya, kemudian L sama dengan 2, subkulitnya adalah subkulit D. Ya. Dan yang terakhir, L sama dengan 3, subkulitnya adalah subkulit F. Ya, jadi ingat, bilangan kuantum azimut atau L ini menyatakan letak elektron pada subkulit. Ya, besarnya itu tergantung pada nilai bilangan kuantum utama. Jadi L sama dengan 0 sampai N dikurang 1. Ya, jadi subkulit ini ada 4. Subkulit S, subkulit P, subkulit D, dan subkulit F. Ya. Yang ketiga adalah bilangan kuantum magnetik atau M. Ya, jadi bilangan kuantum magnetik atau disimbolkan dengan M kecil ini menyatakan orientasi orbital dalam ruang. Jadi besarnya nilai M ini bergantung pada besarnya nilai bilangan kuantum azimutnya. Ya, jadi M sama dengan negatif L sampai dengan positif L. Ya, jadi ketika L-nya sama dengan 0, maka di sini M-nya sama dengan negatif 0 sampai dengan positif 0. Jadi hasilnya sama dengan 0. Ya, kemudian ketika L-nya sama dengan 1, maka M-nya ini sama dengan dari negatif 1 sampai dengan positif 1. Jadi negatif 1, 0, positif 1. Ya, kemudian ketika L-nya sama dengan 2, maka M-nya ini sama dengan negatif 2 sampai positif 2. Jadi kita tulis M-nya sama dengan negatif 2, negatif 1, 0, positif 1, positif 2. Ya. Jadi ketika L-nya ini sama dengan 2, maka orbitalnya ada sebanyak 5, yaitu negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2. Kemudian ketika L-nya sama dengan 3, maka M-nya ini dari negatif 3 sampai positif 3. Jadi M-nya negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, plus 1, plus 2, sampai plus 3. Jadi dapat disimpulkan ketika L-nya sama dengan 3, maka orbitalnya itu ada sebanyak 7. Ya, jadi negatif 3, negatif 2, negatif 1, 0, sampai plus 3 nanti. Ya, jadi ada orbital sebanyak 7. Ya. Ya, yang keempat, bilangan
bilangan kuantum spin atau disimbolkan dengan S. Nah, jadi bilangan kuantum spin ini menyatakan arah perputaran elektron. Ya, arah perputaran atau arah rotasi elektron. Nah, jadi rotasi elektron ini hanya ada 2. Ya, jadi nilai S-nya ini hanya ada 2, yaitu S sama dengan plus setengah atau S sama dengan negatif setengah. Nah, jadi ketika S-nya plus setengah berarti arah perputaran elektronnya ini searah jarum jam. Searah jarum jam ke atas. Ya. Ketika S-nya sama dengan plus setengah, maka perputaran elektronnya ini searah jarum jam ke atas. Ketika S-nya sama dengan negatif setengah, maka arah rotasinya adalah berlawanan arah jarum jam, berlawanan arah jarum jam. Ya, ke bawah. Jadi, satu orbital ini dia hanya bisa memuat 2 elektron, di mana rotasi elektronnya ini bisa plus setengah, bisa negatif setengah. Tergantung arah rotasinya. Kalau dia searah jarum jam ke atas, maka S-nya sama dengan plus setengah. Kalau dia berlawanan arah jarum jam ke bawah, maka S-nya sama dengan negatif setengah. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana susunan elektron ini dalam bilangan kuantum tadi. Ya, jadi kita gabungkan keempat bilangan kuantum yang ada. Nah, kita misalkan mulai dari N sama dengan 1. Ketika kulitnya sama dengan 1, maka subkulitnya ini L-nya sama dengan 0. Nah, diambil dari rumus tadi, L sama dengan 0 sampai dengan N dikurang 1. Nah, kemudian untuk bilangan kuantum magnetiknya, ya, kita mau melihat berapa jumlah orbitalnya. Tadi kan dirumuskan M sama dengan negatif L sampai dengan positif L. Ya, karena di sini L-nya sama dengan 0, maka M-nya negatif 0 sampai positif 0, maka M-nya sama dengan 0. Nah, kemudian untuk arah elektronnya, ya, arah rotasi elektronnya, katanya satu orbital itu bisa menampung 2 elektron, di mana arah rotasinya ini bisa plus setengah, bisa negatif setengah. Nah, jadi kalau kita buatkan dalam bentuk konfigurasinya, maka ini kita tulis N-nya sama dengan 1. Nah, jadi kulit 1. Kemudian subkulit L sama dengan 0, ini subkulitnya adalah subkulit S. Ya, kemudian jumlah orbitalnya 1, ya, di mana bisa menampung 2 elektron. Jadi di sini kita tuliskan jumlah elektronnya sama dengan 2. Nah, jadi untuk kulitnya N sama dengan 1, maka konfigurasinya adalah 1s2. Ya, kemudian ketika N sama dengan 2, maka bisa kita lihat, ya, L-nya ini, subkulitnya ini juga bisa 2, ya. Jadi L sama dengan 0, kemudian L sama dengan 1. Ya. Kemudian untuk L sama dengan 0, maka bilangan kuantum magnetiknya ini sama dengan 0. Ya. Kemudian kalau L-nya sama dengan 1, maka bilangan kuantum magnetiknya ini bisa negatif 1 sampai dengan positif 1. Jadi kita tulis M-nya ini negatif 1, 0, positif 1. Ya, sekarang kita mau menentukan arah rotasi elektronnya. Ya. Jadi di sini S-nya ini dia bisa positif setengah, bisa negatif setengah. Ya. Kemudian yang ini juga sama. Dia bisa positif setengah, bisa negatif
setengah. Ini juga positif setengah, negatif setengah. Ya, positif setengah, negatif setengah. Nah, jadi kalau kita tuliskan konfigurasinya, maka di sini kita tuliskan kulitnya kulit kedua, kemudian subkulit L sama dengan 0, ini subkulitnya sama dengan subkulit S. Ya, kemudian jumlah elektronnya ini sebanyak 2, maka kita tuliskan 2. Ya, kemudian untuk subkulitnya yang jumlahnya sama dengan 1, ya, maka kita tulis kulitnya tetap 2. Ya, kemudian subkulitnya atau L-nya sama dengan 1, ini di hurufnya adalah P. Ya. Kemudian kita mau melihat ada 3 orbital. Ya, negatif 1, 0, positif 1. Di mana tiap orbital itu menampung 2 elektron. Jadi kalau kita jumlahkan semua, maka di sini dia bisa menampung 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi dia bisa menampung 6 elektron. Ya. Jadi untuk jumlah kulit sama dengan 2, maka konfigurasinya 2s2 dengan 2p6. Ya. Ya, jadi untuk lebih memahami bagaimana sebaran elektron ini dalam bilangan kuantum, maka kalian cobakan untuk jumlah kulitnya n sama dengan 3 dan n sama dengan 4. Ya. N sama dengan 3 dan N sama dengan 4. Ya. Ya. Jadi setelah kalian memahami bilangan kuantum ini, maka kita akan jelaskan bagaimana konfigurasi elektron ini dalam subkulitnya. Yang akan kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa.